Definisi dari anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur atau bagian tubuh manusia. Seperti pada gambar, telah ditetapkan posisi anatomi yang baik dan benar, yaitu dengan cara pandangan lurus ke depan dengan posisi tangan yang terbuka. Contohnya seperti ini. Setelah kita mengetahui posisi anatomi, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan posisi anatomi. Yang pertama itu mid sagittal, yaitu bidang vertikal yang melalui pertengahan tubuh, yang terdiri atas bagian kanan atau dekstra dan bagian kiri atau sinistra. Yang kedua yaitu paramedian. Paramedian itu bidang vertikal yang letaknya dekat dengan sumbu tubuh. Paramedian ini terdiri atas dua, yaitu medial dan lateral. Medial letaknya lebih dekat dari sumbu tubuh, sedangkan lateral letaknya lebih jauh dari sumbu tubuh. Yang ketiga yaitu bidang koronal. Bidang koronal ini tegak lurus dengan bidang mid sagittal. Bidang koronal ini terdiri atas dua, yaitu bagian depan atau kita disebut anterior dan bagian belakang yaitu posterior. Selanjutnya yaitu bidang horizontal. Bidang horizontal ini tegak lurus terhadap bidang mid sagittal, koronal, dan paramedian. Bidang horizontal ini terdiri atas dua, yaitu bagian atas atau superior dan inferior bagian bawah. Ada istilah tambahan yang perlu kita ketahui. Khusus pada tangan, bagian depan kita sebut palmar, sedangkan bagian belakang kita sebut dorsal. Yang kedua yaitu jarak relatif. Jarak relatif ini terdiri atas tiga bagian. Yang pertama terhadap pangkal ekstremitas. Pangkal ekstremitas ini terdiri dari dua, yaitu proksimal dan distal. Proksimal itu struktur tubuh yang mendekati pangkal ekstremitas, sedangkan distal yaitu struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Selanjutnya itu terhadap permukaan tubuh. Terhadap permukaan tubuh terdiri atas dari superficial dan profunda. Superficial ini yaitu posisi atau struktur tubuh yang letaknya menjauhi dari permukaan tubuh, sedangkan profunda ini struktur tubuh yang letaknya menjauhi dari permukaan tubuh. Selanjutnya itu terhadap pusat organ tubuh. Terdiri atas dua, yaitu interna dan eksterna, di mana yaitu bagian dalam dan eksterna yaitu bagian luar. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan gerakan anatomi. Yang pertama yaitu fleksi, yaitu gerakan menekuk. Contohnya seperti ini, fleksi. Yang kedua ekstensi atau gerakan meluruskan sendi. Contohnya seperti ini, fleksi, ekstensi. Abduksi yaitu gerakan menjauh dari sumbu tubuh. Contohnya abduksi. Sedangkan adduksi yaitu gerakan mendekati sumbu tubuh. Adduksi. Selanjutnya itu sirkumduksi, yaitu kombinasi dari gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Gerakan rotasi. Gerakan rotasi adalah gerakan tubuh sepanjang sumbu panjangnya. Gerakan rotasi ini terdiri atas dua, yaitu gerakan medial dan lateral. Contohnya gerakan medial. Gerakan lateral. Selanjutnya itu gerakan pronasi. Gerakan pronasi adalah gerakan rotasi yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan berada di posterior. Gerakan supinasi yaitu gerakan rotasi yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan berada di anterior. Contoh gerakan supinasi yaitu begini, dan gerakan pronasi begini. Selanjutnya itu gerakan inversi. Gerakan inversi yaitu gerakan telapak kaki yang menghadap ke bagian medial. Dan yang terakhir gerakan eversi, yaitu gerakan telapak kaki yang menghadap ke bagian lateral. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem tubuh manusia. Sistem tubuh manusia terdiri dari sistem rangka, otot, peredaran darah, dan lain-lain.
seperti pada slide. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu sistem pernapasan. Adalah kumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Bagian-bagiannya itu terlihat pada gambar. Yang pertama, rongga hidung, mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus.